ma min ayyamin, tidak ada hari, al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah, beramal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Saumu Arafah, berpuasa tanggal 9, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Di balik puasa Arafah, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah. Nabi menjawab, yukaffiru, Allah akan mengampuni as-sanati qablaha wa sanati ba'daha, dan wa sanatal madiyata wal qabilata. Allah akan mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Dosa yang lalu dan dosa tahun lalu dan dosa tahun akan datang. Allah Maha Kasih. Dan inilah bagian kita yang saat ini belum bisa wukuf di Arafah. Nah, ini bukan puasa biasa. Tidak sama dengan puasa biasa. Ya, puasa-puasa baik dari segi waktunya pun dari segi penekanan amalannya. Saya ulang ya, baik dari segi waktunya, spesifik tanggal 9 Dzulhijjah, atau dari segi penekanan amalannya. Baik ya? Jika kita masuk ke bulan Ramadan misalnya, apa yang ditekankan di bulan Ramadan? Ya, mendekati Allah Subhanahu wa taala lewat peningkatan amal saleh, kan? Menahan nafsu, mengondisikan jiwa, kemudian tingkatkan ibadah kita siang dan malam dan seterusnya. Yang ini spesifik, teman-teman. Ada tafsirnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tafsiran dari Nabi? Perhatikan kalimatnya. Anni ahtasibu 'ala Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku berharap pada Allah Subhanahu wa taala, di antara pahala dari puasa ini adalah yukaffiru sanatil lati qablahu atau ba'daha, di riwayat Muslim, ya. Dan juga di At-Tirmidzi, wa sanatil lati qablahu. Jadi aku berharap bisa menggugurkan dosa-dosa setahun, ya, gugur dosa setahun yang akan datang, oke, dan setahun yang telah berlalu. Saya akan agak pelan-pelan menerangkan di sini. Keutamaan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Bila orang berhaji, dia berwukuf di sana. Orang yang tidak berhaji, dia berpuasa. Dan di sini inti haji, al-hajju Arafah. Dan di sini inti untuk mendapatkan mabrur bagi orang puasa. Kata Nabi, orang-orang yang berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah ini, ya kan? Aku sangat berharap kepada Allah untuk memberikan pahalanya, keutamaannya, ya kan? Selain pahala yang Allah berikan berupa nilai-nilai kebaikan, keutamaannya apa? Ya, yukaffiru sanatil lati ba'daha wa sanatil lati qablaha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa setahun yang akan datang. Nah, ini bagaimana memahaminya nih? Ya? Dan setahun yang berlalu. Ini mungkin kita bisa pahami nih, kan? Dengan tidak lebih sulit dibandingkan dengan yang pertama nih, memahami setahun yang akan datang itu bagaimana. Nah, jangan keliru memahami bahwa kalau sudah puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu bebas dari dosa setahun. Nah, ini bahaya, kan? Bahaya kalau pemahamannya begitu. Ntar orang korupsi dianggap biasa saja karena udah bebas dari dosa, ya kan? Nyuri sendal bahkan di masjid dianggap biasa. Karena apa? Karena merasa sudah diampuni dosa. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah, perhatikan baik-baik, orang yang puasa di tanggal 9, dia memusatkan amalan untuk introspeksi, muhasabah, seperti orang yang wukuf di Arafah. Ini kuncinya. Di saat orang wukuf di Arafah, dia mengenal dirinya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal lingkungannya, memahami kenapa dia sebelumnya jauh dari Allah, mengoreksi diri, introspeksi dirinya, muhasabah. Makanya dia banyak bertobat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa, banyak memohon kebaikan. Nah, di saat yang sama ketika orang tidak berhaji, dia puasa. Di tanggal 9 ini, dia melakukan hal yang serupa dengan orang haji. Apa yang dia lakukan? Dia introspeksi diri.